Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Sahabat, apa kabar? Saya doakan semoga antum sehat selalu diberikan rezeki yang halal, kemudian berkah. Juga saya doakan semoga Anda mendapatkan umur yang panjang dan hasil apa yang dicita-citakan. Sahabat, apa yang engkau kerjakan itulah yang akan terjadi dan menjadi bagian dari hidupmu. Jadi rutinitas yang digemari dalam waktu yang lama akan menghantarkan keinginan yang tidak diduga. Percayalah pada dirimu, walaupun engkau berpikir tidak mungkin, pada suatu saat, pada suatu titik tertentu, engkau akan menemukan hal yang terbukti. Mari bekerja sekeras mungkin untuk menunjukkan kepada anak cucu kita bahwa hidup kita bukan sia-sia, tapi hidup ini adalah merupakan perjuangan. Nah, mulai sekarang rencanakan dengan matang apa yang akan dikerjakan di hari esok, dan kita sadari bahwa hasil yang ditemukan di hari ini adalah merupakan kerja kerasmu di masa lalu. Demikianlah perjuangan ulama sufi sebagai pahlawan yang membela dua negara, yaitu Indonesia dan Afrika Selatan, yang pada saat itu sama-sama dijajah oleh Belanda, yang bernama Syekh Yusuf Taj Al-Khalwati. Nah, sahabat sekalian, setelah saya jelaskan pada video pertama, ya, dalam channel Jejak Leluhur, Anda bisa buka linknya, bahwasanya Syekh Yusuf ini setelah lulus dalam pengembaraannya musafir ke mancanegara mencari guru mursyid, dan beliau telah menemukan guru yang sangat cocok sekali untuk bisa mendekat kepada Allah. Maka beliau bertolaklah dari negeri Syam yang berada di Suriah menuju negeri Makkah. Nah, di negeri inilah beliau mulai dikenal oleh dunia, karena pada saat itu Makkah merupakan pusat pendidikan agama. Jadi beliau dikenal oleh para santri-santrinya ketika di Makkah tentang kealimannya. Nah, setelah beliau mengajar di Masjidil Haram ini, sahabat sekalian, dan tentu saja sudah melaksanakan ibadah haji, saking dekat-dekatnya dengan Imam Masjidil Haram, maka beliau menikah dengan putri Masjidil Haram itu dengan nama yaitu Siti Khadijah. Dan dari Siti Khadijah inilah beliau mempunyai anak yang bernama Siti Samang. Tapi sayang, sahabat sekalian, Siti Khadijah usianya mendahului yaitu Syekh Yusuf. Sehingga dalam usia yang ke-38 tahun, Syekh Yusuf pulang ke tanah airnya yang berada di Makassar. Beliau menemui kampung halamannya dalam keadaan saat itu mengerikan, karena Indonesia pada saat itu sedang dijajah oleh Belanda. Rupanya di Makassar ini Syekh Yusuf tidak lama berdakwah, sahabat, untuk mengembangkan ajaran thariqah sufiahnya, karena memang pada saat itu sangat ketat sekali diawasi oleh Belanda. Oleh karena itu, maka beliau tidak memaksakan untuk berdakwah di daerah Makassar, maka berangkatlah beliau ke daerah Banten menemui sahabatnya yaitu Sultan Agung Tirtayasa. Sahabat sekalian, ternyata Syekh Yusuf setelah datang ke daerah Banten sangat disambut sekali oleh rakyat yang berada di daerah Banten. Bahkan oleh Sultan Agung Tirtayasa beliau dijadikan sebagai penasehat kesultanan. Karena memang orang-orang yang sudah mukasyafah itu apa yang akan terjadi itu sudah tahu. Jadi kemungkinan untuk kemajuan daerahnya itu, Sultan Agung Tirtayasa itu selalu bertanya kepada pandita ratunya sendiri, yaitu Syekh Yusuf. Nah, oleh karena itu, sahabat sekalian, maka Syekh Yusuf selain daripada sebagai penasihat kesultanan, juga beliau mengajari keluarganya juga rakyatnya
Bahkan murid-muridnya sangat banyak sekali, beribu-ribu datang berbondong-bondong. Bukan hanya dari daerahnya sendiri, datang juga dari daerah Batavia, Bugis, juga 400 orang dari Makassar berdatangan. Padahal pada waktu itu masa penjajahan. Nah, sahabat sekalian, selain itu beliau sebagai penggerak yaitu perjuangan melawan kompeni Belanda. Karena pada saat itu Sultan Agung Tirtayasa mulai didatangi oleh Belanda dan dijajah, diadu dombakan oleh Belanda. Dengan adanya putranya dihasut, diadu dombakan untuk merebut kekuasaan ayahnya yaitu Sultan Agung Tirtayasa supaya beliau bisa menduduki kedudukannya sebagai sultan. Maka terjadilah peperangan antara anak dan orang tua yang didukung oleh Belanda. Jadi Sultan Haji itu didukung oleh Belanda. Sedangkan dari pihak Banten sendiri, Sultan Agung Tirtayasa dijadikan sebagai pimpinan atau panglimanya yaitu Syekh Yusuf. Nah, disinilah sahabat sekalian terjadi perjuangan untuk melawan Belanda. Bahkan kesininya dikenal bahwa Syekh Yusuf itu adalah sebagai perjuangan perlawanan Belanda. Jadi sebagai pahlawan beliau itu. Nah, sahabat, pada saat itu Belanda sangat terdesak sekali dan hampir kalah oleh perjuangan Syekh Yusuf. Tetapi dengan politik divide et impera-nya, kemudian dengan tipu muslihatnya, yang akhirnya Syekh Yusuf tertangkap, kemudian dibawa ke Cirebon, kemudian dibawa ke Jakarta. Setelah 1 tahun kurang lebih berada di Cirebon dan di Jakarta, pada saat itu ditahan oleh Belanda, yang akhirnya Syekh Yusuf tidak berani untuk dibunuh oleh Belanda, tapi beliau diasingkan, yaitu ke daerah Ceylon. Ceylon itu berada di daerah Afrika Selatan. Ini tepat pada tanggal 12 September tahun 1624. Jadi beliau hijrah hakikatnya yaitu ke daerah Ceylon. Walaupun dalam pengembaraannya itu beliau nasibnya adalah untuk dibuang. Nah, berkah dari ajaran dikirnya setelahnya sampai di Ceylon, sahabat sekalian, akhirnya membuat rakyat orang-orang kulit hitam itu tertarik, ya, entah agama apa pada saat itu. Yang jelas beliau sangat tertarik dan berbondong-bondong mempelajari ajaran Islam. Nah, sahabat sekalian, walaupun beliau berada di negeri jauh dan rindu sekali terhadap negerinya, siapa yang tidak rindu terhadap negara yang sangat dicintainya? Karena Indonesia itu subur makmur. Sedangkan di daerah-daerah lain banyak yang tepatnya padang pasir. Jarang sekali melihat pepohonan yang hijau dan rindang. Beliau sangat rindu sekali terhadap negara Indonesia dan rindu terhadap keluarganya. Tetapi alhamdulillah biqodratillah, untuk melepaskan kerinduan terhadap negerinya, beliau sering bertemu dengan orang Indonesia yang transit di Sri Lanka dalam perjalanan naik hajinya. Disinilah kesempatan Syekh Yusuf untuk mengobarkan semangat juang orang Indonesia melawan Belanda. Tetapi sayang sahabat sekalian, berita ini diketahui oleh orang Belanda. Dan akhirnya beliau dipindahkan oleh Gubernur Jenderal Belanda yang bernama William van der Stel. Beliau dipindahkannya itu ke daerah Tanjung Harapan, tepatnya yaitu di perkebunan Jenpliet. Dan disinilah beliau diberikan sepetak tanah atau untuk tempat pesantren dari seorang pendeta yang bernama P. Kalden. Yang mana P. Kalden ini beliau adalah merupakan seorang pendeta. Secara akal bahwa beliau itu adalah seorang musuh dari orang Islam, tapi justru bersahabat dengan siapa? Dengan Syekh Yusuf. Karena Syekh Yusuf ini justru orang yang mengangkat martabat orang kulit hitam yang tadinya disisihkan oleh orang kulit putih. Nah, di sini sahabat sekalian, kembali beliau dikerumuni umat untuk belajar Islam dan berbondong-bondong untuk belajar zikrullah. Nah, sahabat, perjuangan beliau rupanya sangat dikenang sekali oleh orang-orang Afrika. Bahkan di sana pun Syekh Yusuf itu dijadikan pahlawan. Bahkan Nelson Mandela sendiri mengatakan bahwa Syekh Yusuf itu merupakan putra terbaik
yang berada di Afrika Selatan. Beliau meninggal di Cape Town pada tanggal 23 Mei tahun 1669. Tetapi atas permintaan dari Sultan Abdul Jalil, beliau dipindahkan ke Lakyung, Sulawesi Selatan pada tahun 1703. Sahabat sekalian, pemindahan makam Syekh Yusuf dari Cape Town untuk dipindahkan ke Makassar ini terjadi perebutan, pertentangan antara Belanda dengan Sultan Abu Jalil sendiri. Tetapi dengan bujukan dari Sultan Abdul Jalil, alhamdulillah Belanda dapat dirayu dan dapat mengizinkan untuk dipindahkan makam Syekh Yusuf tersebut. Tetapi walaupun memang dipindahkan, tetap makam Syekh Yusuf di sana masih ada, ya, tidak dihilangkan. Dan sampai sekarang di kampung Makassar tersebut makamnya masih banyak diziarahi oleh para muslimin di seluruh dunia, terutama yaitu daerah Afrika sendiri. Nah, dalam perjalanannya sahabat sekalian, pada saat itu maka jasad beliau itu sempat transit di daerah Banten, dan akhirnya orang Banten sendiri berbondong-bondong untuk mendatangi. Setelah di sana, maka tempat berhentinya dijadikan makam. Jadi walaupun memang bukan makam yang sebenarnya, dijadikan sebagai makam Syekh Yusuf. Perjalanannya dilanjutkan, kemudian beliau transit lagi, yaitu di daerah Talango, yaitu Madura, ya, tepatnya yaitu daerah Sumenep. Di sana ada namanya pulau yang namanya Talango. Di sana pun ada makam Syekh Yusuf dan banyak diziarahi oleh orang-orang, ya. Tempat pemberhentian tersebut kemudian ditinggalkan dan beliau dibawa lagi, yaitu ke Makassar, yang akhirnya jasad yang sebenarnya itu yang berada di Lakyung, tepatnya yaitu di daerah Makassar. Jadi makam Syekh Yusuf itu banyak sekalian. Bagaimana menurut pendapat Anda? Kok makamnya banyak sekali? Ya, tidak masalah. Yang menyampaikan diri kita untuk bisa bertemu batin dengan Syekh Yusuf, sahabat sekalian, bukanlah makam, bukanlah tempat, tapi apa yang membuat ingat kepada Syekh Yusuf, itulah yang mendekatkan kita dekat dengan ulamanya Allah, dekat dengan walinya Allah. Sahabat sekalian, demikianlah cerita singkat dari Syekh Yusuf. Mari kita doakan semoga arwah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan sebagai syuhada. Dan kita semuanya yang membaca atau yang mendengarkan cerita ini, semuanya dijadikan sebagai pengikut beliau yang baik. Akhlak kita semakin baik dan terbawa semangat juangnya seperti beliau. Nah sahabat, rupanya cukup sekian saja. Mohon maaf atas segala kesalahan, karena dalam pembacaan atau paparan sejarah ini mungkin masih banyak kekurangan dan banyak kesalahan. Saya mohon maklum apa adanya. Jangan lupa Anda komentar di deskripsi. Kemudian untuk mendukung semangat saya untuk melanjutkan video-video tentang sejarah ulama, mohon like dan subscribe. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.